Kamu hanyalah seorang kultivator yang berlatih selama 100.000 tahun. Baru akhirnya naik ke alam abadi sebagai sampah. Namun pada hari kenaikanmu justru mengguncang seluruh alam abadi. Tak terhitung kekuatan puncak bermunculan. Bahkan para leluhur sekte besar sampai turun tangan sendiri. Semua demi menyambutmu secepat mungkin. Yang naik dari dunia bawah. Semua karena saat itu ketika kamu menembus tahap kesengsaraan dan hampir naik. Namun sistem sial itu memberitahumu bahwa untuk naik, kamu harus menyendiri selama 100.000 tahun. Akibatnya dalam 100.000 tahun itu, kamu hanya bisa melihat murid-muridmu satu persatu naik ke alam atas. Dan semuanya menjadi tokoh besar. Bahkan anjing penjaga rumahmu yang berwarna kuning, berubah menjadi siluman dan naik menjadi Raja Iblis. Hanya kamu sendiri yang tak pernah bisa merasakan peluang kenaikan. Beruntung setelah 100.000 tahun, kekuatan kultivasimu sudah terlalu kuat, hingga dunia ini tak lagi mampu menahan aliran kekuatanmu, dan terpaksa membiarkanmu naik. Namun begitu tiba di alam abadi kamu langsung menyesal. Karena melihat lingkungan sekitar yang sangat biasa saja, ini sama sekali tidak seperti alam abadi yang kamu bayangkan. Apakah mungkin kamu belum benar-benar berhasil naik? Lalu kamu bertanya pada pria parubaya di sampingmu. Selamat tahun baru. Boleh saya bertanya apakah ini alam abadi? Namun pihak lain tidak menjawab, melainkan memintamu membantu sesuatu. Tolong bawa keluar nona muda kami. Kamu pun sedikit bingung, masih belum paham apakah kamu benar-benar sudah naik, atau sebenarnya belum naik sama sekali. Lalu kamu berbalik dan melihat seorang gadis. Dia telentang mengapung di air naik turun. Tubuhnya dipenuhi banyak luka. Kamu langsung menggendong gadis itu. Setelah pria parubaya menerima gadis itu darimu, dia pun berkata, "Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Semua yang baru naik memang seperti ini. Kamu tidak perlu meragukan apakah kenaikanmu berhasil atau tidak. Hanya saja tempat ini bukan alam abadi, melainkan alam roh. Kolam itu adalah kolam pencucian abadi. Para pendaki akan muncul secara acak di kolam pencucian abadi setelah naik. Untuk menempa tubuh jasmani kalian. Apa kamu tidak merasakan di dalam tubuhmu bahwa energi telah berubah menjadi kekuatan roh?" Mendengar itu kamu segera memeriksa kondisi tubuhmu. Kekuatan tubuhmu meningkat entah berapa kali lipat dibanding sebelum naik. Benar, bukankah kamu bilang para pendaki muncul di kolam acak? Lalu bagaimana kalian tahu nona kalian akan muncul di kolam pencucian abadi ini? Ini sangat penting, karena jika bisa menentukan secara tepat, mengapa tidak satu pun muridnya datang menjemput? Di bintang Yuan yang kami memiliki metode penarikan garis keturunan khusus yang tidak bisa dipelajari oleh orang dari planet lain. Baru selesai berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu lalu bertanya, "Oh iya, kamu berasal dari bintang mana? Guru kami sebenarnya berharap menjemput seseorang di sini." Kamu terdiam sejenak, kamu tidak tahu nama bintangnya. Namun benuanya bernama benua Swantian. Pria parubaya itu mengangguk. Kupikir juga begitu. 9 wilayah begitu luas. Mana mungkin kebetulan menemukan orang yang dicari guru. Namaku Mu Yun Song. Jika kamu tertarik, kamu bisa bergabung dengan Sekte Pedang Daluo sebagai pengurus atau tetua tamu. Itu juga boleh. Kamu mengangguk pelan. Lagi pula untuk sementara kamu tidak punya tujuan. Langsung masuk sekte sambil menjabat posisi. Menunggu memahami alam roh lebih dalam baru mengambil keputusan. Sekalian mencari murid-muridmu. Mu Yun Song terkekeh. Tenang saja, ketua Sekte Pedang Daluo kami Su Yueling. Keahliannya dalam pedang tiada tanding. Dengan satu jurus pedang Hun Yuan Pangzi, tak terkalahkan dalam radius ribuan li. Benar-benar sekte super. Mendengar itu hatimu tersentak. Su Yueling, pedang Hun Yuan Pangzi. Bukankah itu gadis kecil gemuk dengan bakat pedang lumayan? Dari 13.000 tahun yang lalu. Bahkan jurus pedangnya pun kamu yang menciptakannya. Saat kembali ke sekte, kamu pun memastikan, dialah gadis kecil gemuk itu dulu. Bukan karena kamu bertemu Su Yueling, melainkan karena kamu melihat di depan arena bela diri. Sebuah prasasti batu hitam tertancap di tanah. Menjelang hari kenaikan dulu, senjata dewa pengukur langit yang kamu tempa sendiri untuknya. Kamu teringat gadis kecil gemuk yang suka makan semangka itu. Hari-hari dia selalu berputar di sekitarmu. Tanpa sadar kamu melangkah maju ingin menyentuh pengukur langit. "Hei, nak, apa yang kamu lakukan?" Mu Yun Song terkejut setengah mati. Ia segera menghentikanmu. Benda ini adalah yang paling disukai ketua sekte. Setiap hari dia pasti datang berdiri di sini. Murid biasa sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Kamu melirik pengukur langit lalu mengangguk. "Ayo, aku atur dulu tempat tinggalmu. Setelah nona kami sadar aku akan membawa kalian berdua menemui tetua agung." Kamu menjawab singkat, sambil menoleh ke sekeliling kamu bertanya heran. Jumlah murid di sekte ini sepertinya tidak banyak. Mu Yun Song langsung mengerutkan kening dan berkata, "Kamu meremehkan Sekte Pedang Daluo kami ya? Saat ini para murid sekte sedang pergi mencari seseorang. Yang tersisa untuk berjaga tentu tidak banyak. Bahkan ketua sekte juga ikut keluar. Orang yang dicari itu siapa? Percuma juga kalau ku beritahu. Pendaki dari bintang biru bernama Luran." Mendengar itu kamu melirik ke arah daftar kenaikan di langit. Sebelumnya pria parubaya itu sudah menjelaskan fungsi benda tersebut. Sepertinya Su Yueling melihat daftar kenaikan. Karena itu dia mengirim murid-murid untuk mencari seseorang. Apakah bintang biru yang dimaksud itu benua Swantian?
Pada saat yang sama, sesosok bayangan anggun melangkah di udara datang dari kejauhan. Su Yueling telah kembali. Di dalam aula tetua Agung Sumei, Mu Yunsong berdiri dengan hormat di kejauhan dengan sikap hati-hati. Sumei tampak agak terkejut. Kemarin ku dengar keluargamu juga memiliki seorang gadis yang naik hari ini. Sumei di hadapan mereka adalah tetua Agung Sekte Pedang Daluo, sekaligus salah satu orang yang terlibat saat Su Yueling mendirikan sekte. Salah satu peserta pendirian tersebut, dan sahabat baik Su Yueling. Apakah prosesnya berjalan lancar? Tidak ada kejadian tak terduga. Hanya saja petir tribulasi masuk ke tubuh dan melukai Meridian. Aku sudah memberinya pil obat. Dalam beberapa jam dia akan sadar. Mendengar itu Sumei langsung menunjukkan harapan di wajahnya. Lalu orang satunya, berasal dari mana? Namun Mu Yunsong hanya bisa menggeleng. Bukan berasal dari bintang biru. Sumei tentu saja merasa kecewa. Sorot matanya sedikit meredup, namun memikirkan betapa luasnya 9 wilayah. Kemungkinan muncul di kolam pencucian abadi dalam wilayah Sekte Pedang Daluo. Benar-benar sangat kecil. Aku sungguh iri dengan metode penarikan garis keturunan bintang Yuan yang kalian. Sayangnya para kultivator dari bintang lain. Karena perbedaan tubuh dan garis keturunan tidak dapat menguasainya. Tepat pada saat ini, sesosok bayangan anggun berkelebat masuk dan muncul tidak jauh dari Mu Yunsong. Mu Yunsong terkejut setengah mati. Ia buru-buru merangkapkan tangan memberi hormat. Salam kepada guru kepala sekte. Su Yueling lalu langsung bertanya. Aku dengar kolam pencucian abadi yang kau jaga. Kedatangan 2 orang pendaki. Benar, salah satunya adalah nona keluargaku yang kutarik dengan metode garis keturunan bintang Yuan Yang. Dengan metode penarikan garis keturunan bintang Yuan Yang. Sedangkan yang satunya sudah kutanyakan. Bukan berasal dari bintang biru. Ucapan itu langsung mematahkan harapan Su Yueling. Raut wajah Su Yueling pun seketika meredup. Mu Yunsong tahu dirinya tidak pantas berlama-lama. Ia segera meninggalkan aula. Baru saat itu ia teringat. Sampai sekarang ia bahkan belum tahu nama pria yang naik bersama nona keluarga itu. Di dalam aula hanya tersisa Su Yueling dan Sumei. Sumei bukan berasal dari bintang biru, melainkan orang yang dulu naik bersama Su Yueling dari kolam pencucian abadi yang sama. Yueling, tidak perlu terlalu dipikirkan, karena gurumu sudah naik ke alam roh. Cepat atau lambat kalian pasti bertemu. Su Yueling terlihat sangat khawatir, namun dia baru saja naik, baru berada di tingkat dewa sejati. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Itu tidak mungkin. Skala sektemu begitu besar. Daftar kenaikan kemarin pasti sudah menarik perhatian. Mana mungkin para kakak dan adik seperguruanmu tidak dapat menemukannya. Semoga saja begitu. Dalam beberapa hari ini kolam pencucian abadi di wilayah Sekte Pedang Daluo terus perketat penjagaan. Guruku hidup sendirian di alam bawah selama 100.000 tahun. Aku tidak ingin setelah dia naik ke sini tetap sendirian. Sumei mengangguk pelan, lalu terdiam berpikir beberapa detik. Tiba-tiba teringat sesuatu. Oh iya, beberapa hari lalu Pavilion Pedang Yi kembali mengirim orang. Sudah kita tolak, hanya saja aku khawatir Kaisar Pedang itu tidak sabar lalu datang lagi. Di saat genting seperti ini, sebagian besar murid inti Sekte Pedang Daluo sedang keluar berpatroli kolam pencucian abadi. Tenaga di dalam sekte jadi tidak cukup. Kaisar Pedang, Su Yueling mengangkat alisnya. Kaisar Pedang apaan? Dia juga tidak pantas. Itu cuma gelar kosong yang dia sematkan sendiri. Kalau soal bakat pedang, meski seluruh 9 wilayah alam roh ini begitu luas, tak mungkin ada satu orang pun yang bisa menandingi guruku. Terlihat jelas rasa bangga dan percaya diri Su Yueling, serta keyakinan yang menjulang tinggi, membuat Sumei pun jadi sedikit penasaran. Sekalipun guru Su Yueling baru saja naik dan masih di tingkat dewa sejati. Seberapa tinggi bakat pedangnya sebenarnya? Mana dia tahu, bahwa saat kamu masih di alam bawah, kamu sudah memaksimalkan bakat pedang melalui sistem Qian Dao. Bukan hanya bakat pedang, alkimia, penempaan, formasi dan lainnya, semuanya sudah tingkat penuh. Dan pada saat ini di luar hutan bambu tebing terjal, kamu masih bersantai di kursi malas menikmati hidup. Di alam bawah rasanya seperti penjara. 100.000 tahun tak bisa lepas. Di sini dunia luas terbentang. Segala keindahan menantinya untuk dijelajahi. Dan tentu saja murid-murid yang dulu dia antarkan naik dengan tangannya sendiri. Dia merasa sangat bosan, lalu kembali meneliti sistem. Selama 100.000 tahun di alam bawah. Pada awalnya sistem Qian Dao memberi poin bakat secara acak. Memberi kultivasi hingga hampir tak terbatas. Namun seiring semua bakatmu mencapai tingkat penuh, harta magis menumpuk sampai tak terpakai. Kultivasimu naik hingga puncak tahap tribulasi. Sistem pun tak lagi memberimu apa-apa. Kamu membuka sistem untuk melihat tingkatmu. Tingkat saat ini dewa sejati tingkat 6. Kamu menghela napas kagum. Agak cepat ya, energi dalam tubuhmu mengalir tanpa henti. Seperti power bank, terus-menerus berubah menjadi energi roh meningkatkan tingkat. Sama sekali tak perlu berkultivasi. Setiap hari Qian Dao masih memberi tambahan energi roh. Benar-benar tidak mengindahkan hukum langit. Kenapa Mu Yunsong belum datang juga? Entah si gadis kecil gemuk Yueling sudah kembali atau belum. Kamu mulai tak betah duduk. Lalu datang ke arena bela diri dan berhenti di depan pengukur langit. Pengukur langit yang dulu kamu berikan pada Su Yueling. Tak disangka di alam roh malah jadi besi rongsok.
Pengukur langit yang dulu tak tertandingi di alam bawah. Di alam roh bahkan tak layak disebut harta roh paling rendah. Namun Su Yueling tak tega membuangnya. Maka ditancapkan di arena bela diri untuk murid baru. Tiba-tiba terdengar suara jernih bagai mata air dari belakangmu. Kamu menoleh ke belakang, dan melihat seorang wanita yang sangat cantik. Dia mengenakan jubah brokat kuning angsa yang anggun. Kedudukannya di Sekte Pedang Daluo jelas sangat terhormat. Benar, kamu yang baru naik hari ini. Orang lain yang disebut Mu Yunsong itu adalah kamu. Namaku Sumei, Tetua Agung Sekte Pedang Daluo. Sumei menyapa sambil tersenyum. Inilah Tetua Agung, orang yang membantu Su Yueling mengelola Sekte Pedang Daluo. Salam Tetua Agung. Baru saja naik, mungkin masih banyak yang belum terbiasa. Nanti lama-lama juga akan terbiasa. Sekte Pedang Daluo kami memang tidak berani mengklaim menguasai Xiazu. Namun dalam ribuan li tetap tergolong menonjol. Kamu tinggal di sini dulu. Tunggu sampai terbiasa dengan alam roh. Kalau ingin pergi kami juga tidak akan menghalangi. Oh ya, siapa namamu? Kamu hampir saja menyebutkan nama aslimu. Namun setelah berpikir kamu mengubahnya. Yenan, melihatmu menatap pengukur langit Sumei mengingatkan. Ini adalah pengukur langit meski bukan harta berharga. Namun di sekte ini justru yang paling penting. Sebagai tetua tamu, kebebasanmu sangat besar. Namun benda ini jangan sekali-kali disentuh sembarangan. Ini adalah benda yang paling disayangi ketua sekte. Begitu dia mengatakan itu, hatimu justru terasa senang. Gadis kecil gemuk itu masih punya hati nurani. Keesokan pagi, arena bela diri dipenuhi lautan manusia. Su Yueling duduk di kursi ketua sekte di podium depan arena. Menatap kerumunan di bawah, raut wajahnya tampak murung. Para murid jaga malam juga telah melapor. Semua kabar sudah kembali, tidak ada kabar tentang dirimu. Meski berhasil menarik beberapa pendaki untuk bergabung, namun sebagai tetua tamu, mereka bisa pergi kapan saja. Cukup jelaskan status tetua tamu lalu bubarkan saja. Su Yueling berkata pada Sumei di sampingnya. Para tetua lainnya semuanya perempuan. Melihat Su Yueling yang tampak lesu, semuanya merasa iba dari lubuk hati. Namun tidak ada cara lain. Tidak ada kabar berarti memang tidak ada kabar. Daftar kenaikan tidak pernah berbohong. Kemarin Sekte Pedang Daluo mengambil alih semua kolam pencuci abadi di wilayah ini. Namun tidak menemukan siapapun. Itu hanya bisa berarti titik kenaikanmu tidak berada di wilayah ini. Saat ini di tepi arena bela diri, kamu sudah dipanggil oleh Mu Yunzong. Di sampingnya berdiri Mu Yao. Lukanya sudah pulih. Sebaliknya kamu tampak agak melamun. Menyipitkan mata menatap panggung tinggi di depan arena. Di atas panggung itu kursi ketua sekte. Wajah yang begitu familiar. Dalam 13.000 tahun hampir tak banyak berubah. Hanya saja dibandingkan sebelum kenaikan. Ini terlihat sedikit lebih letih dan matang. Tanpa sadar kamu merasa iba. Dahulu di alam bawah, Su Yueling si gadis gendut kecil memang kurang pandai menjaga diri. Setelah naik ke alam atas, dia menopang semuanya sendirian hingga sekarang. Pasti telah menanggung banyak penderitaan. Mu Yao di sampingmu melihat kamu tak menggubris lalu kesal. Hei, Yenan, tatapanmu itu kenapa begitu mesum sih? Itu ketua sekte, dasar mesum. Dengan canggung kamu menarik kembali pandanganmu. Belum sempat menjawab, tiba-tiba dari langit 9 lapis terdengar tawa keras. Su Yueling yang melamun pun mendongak. Kaisar Pedang Lu Qingsan, penguasa pavilion Yijian, 8.000 tahun lalu, seorang pria yang mengaku sebagai Kaisar Pedang. Di Gunung Li yang berjarak 100 li dari Sekte Pedang Daluo, mendirikan pavilion Yijian. Secara logika Sekte Pedang Daluo tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Namun Su Yueling dan para tetua semuanya adalah perempuan, yang sejak awal tidak menyukai pertikaian. Maka hal itu pun diabaikan. Setelah itu pavilion Yijian berkembang dengan sangat cepat. Lu Qingsan perlahan mulai mengincar teknik pedang Hun Yuan Pangsi milik Su Yueling. Bahkan juga menginginkan kecantikan Su Yueling. Berniat menjadikan Su Yueling sebagai pasangan dao pedang. Sekaligus menggabungkan pavilion Yijian dengan Sekte Pedang Daluo. Sungguh tidak tahu malu. Kamu mengerutkan kening. Urusan pernikahan murid kecil adalah kebebasan murid itu sendiri. Namun menurut cerita Mu Yunzong, Su Yueling jelas tidak berkenan. Tetapi Lu Qingsan tetap membandel dan terus mengejar. Tak tahu malu sama sekali. Bahkan gelar Kaisar Pedang itu pun hanyalah klaim sepihak. Lu Qingsan tampak seperti pria parubaya yang sudah gemuk. Orang seperti itu pantas, memang benar-benar tidak tahu malu. Namun mau bagaimana lagi, kekuatan Lu Qingsan memang tidak bisa diremehkan. Para murid pavilion Yijian gemar bertarung. Sekte Pedang Daluo jarang sekali mau berselisih dengan mereka. Kamu mengangguk pelan dalam hati. Ini memang watak Su Yueling. Dia bukan memikirkan dirinya sendiri, melainkan memikirkan puluhan ribu murid Sekte Pedang Daluo. Lu Qingsan ini, memangnya sehebat itu? Omong kosong. Katanya tingkat kultivasinya sudah mencapai Sangxian tingkat 5. Mu Yunzong mengangguk dengan wajah serius. Sangxian, itu tingkat apa? Kedengarannya hebat sekali. Setelah Zhenxian barulah Sangxian. Mendengarnya sudut bibirmu berkedut. Kupikir sehebat apa? Ternyata setelah Zhenxian ya Sangxian. Semalam kamu tidur 1 malam. Sekarang sudah Zhenxian tingkat 9. Sebentar lagi mencapai puncak Zhenxian. Mungkin 2 hari lagi langsung menembus alam Sangxian. Lalu bagaimana dengan Su Yueling?
Bagaimana tingkat kultivasinya? Sangsian tingkat 3. Kamu pun merasa antara ingin tertawa dan menangis. Su Yueling telah naik ke atas selama 13.000 tahun. Kini berada di Sangsian tingkat 3. Sedangkan kamu baru naik kemarin. Hari ini sudah hampir mencapai puncak Zhenxian. Saat itu Lu Qingsan berkata sambil tersenyum. Yueling, sudah lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Memangnya aku dekat denganmu? Su Yueling bahkan malas berdiri. Ia menjawab dengan santai. Belum menemukan guru. Hati Su Yueling memang sedang gelisah. Wajah Lu Qingsan sedikit menegang. Tidak apa, aku datang hari ini bukan untuk hal lain. Sekte Pedang Daluo dan Pavilion Yijian kita juga bisa dibilang sekte sahabat. Kedatanganku hari ini hanya untuk berdiskusi Dao. Alis Su Yueling terangkat. Kau ingin bertarung denganku? Apa kau benar-benar mengira aku takut padamu? Walau tingkat kultivasinya memang lebih rendah dari Lu Qingsan, namun selisih dalam tingkat yang sama tidak terlalu besar. Terlebih lagi teknik pedang Hun Yuan Pangxi yang diajarkan gurunya, cukup untuk menutupi perbedaan tingkat. Tidak. Antara aku dan kamu tak ada yang perlu diperdebatkan. Beberapa orang di sampingku ini adalah murid dan tamu Pavilion Yijian. Khusus datang untuk berdiskusi Dao. Saat itu kamu di tengah kerumunan pun mulai tertarik. Kamu bertanya kepada Mu Yun Song. Itu kalau membandingkan niat pedang, apakah aku punya kualifikasi ikut? Mu Yun Song melirikmu sekilas. Kamu adalah tamu kehormatan, punya kualifikasi, tapi tidak disarankan, bisa mati dengan sangat mengenaskan. Mendengar itu kamu menyeringai, cuma bercanda, kalau soal kekuatan aku memang masih lemah. Tapi soal Dao, ilmu pedangku sudah tingkat penuh. Saat itu Lu Qingsan kembali berbicara. Pavilion Yijian berdiri belum selama sekte pedang Daluo. Namun aku percaya pada kemampuan mendidik. Bagaimana kalau hari ini kita bertaruh? Maksudnya apa? Bagaimana taruhannya? Kita berdua termasuk para tetua tidak ikut campur. Murid cucu murid termasuk tamu kehormatan boleh naik. Bebas bertanding. Jika orangku menang, kamu menjadi pasangan Dao denganku. Sekte Pedang Daluo bergabung ke Pavilion Yijian. Pavilion Yijian bersedia menerima banyak murid, dan bersedia membayar murid Sekte Pedang Daluo, dengan gaji bulanan 2 kali lipat dari sekarang. Kalimat terakhir ini jelas bertujuan untuk menenangkan dan menarik hati murid Sekte Pedang Daluo, namun harus diakui sangat efektif. Murid Sekte Pedang Daluo jumlahnya banyak. Tidak semua memiliki rasa memiliki yang kuat. Jika Pavilion Yijian mau memberi 2 kali lipat, terlepas dari hasil taruhan hari ini. Setelah Lu Qingsan pergi mungkin banyak murid akan hengkang, dan beralih ke Pavilion Yijian. Dengan demikian, kekuatan keseluruhan Pavilion Yijian, bahkan akan menekan Sekte Pedang Daluo. Su Yueling menggertakkan gigi. Meski sudah memahami maksud Lu Qingsan, dia tetap tak punya cara menyelesaikannya. Namun sebelum Su Yueling berbicara, seorang pemuda bertubuh kekar melangkah keluar dari kerumunan. Pedang panjang di tangannya sudah terhunus berani. Bagaimana mungkin guru sekte kami diperlakukan serendah ini? Fan Yong, jangan gegabah. Su Mei terkejut setengah mati. Fan Yong adalah murid di bawah bimbingannya. Walau bakatnya memang bagus dan telah memahami niat pedang, dan 3 tahun lalu mencapai alam Zhenxian, namun pada akhirnya tetaplah bocah yang baru keluar dari gunung. Dan langkahnya ini bukankah sama saja menerima tantangan? Bodoh, kamu menghela napas dan menggelengkan kepala berkata, kepala besar, leher besar. Namun Fan Yong dengan darah panas berkata tanpa menoleh, guru jangan khawatir, Sekte Pedang Daluo kami tidak kalah dari Pavilion Yijian. Usai berkata ia melangkah maju. Tak terhitung energi pedang hijau kekuningan menyelimuti tubuhnya. Angin tajam perlahan bangkit, disertai tawa ringan. Di belakang Lu Qingsan seorang pemuda berbaju putih, melompat turun dengan sikap santai. Sejak lama ku dengar di bawah Su Mei, ada jenius bertalenta luar biasa. Di alam tribulasi sudah memahami niat pedang Tiangang. Dilihat sekarang memang ada isinya. Lu Shaoyang dari Pavilion Yijian. Mohon petunjuk. Usai berkata ia tak memberi kesempatan Sekte Pedang Daluo menyesal. Membawa niat pedangnya sendiri dan Fan Yong. Niat pedang Tiangang saling berjalin. Lu Shaoyang ini adalah putra Lu Qingsan. Kabarnya dalam 300 tahun sudah memahami niat pedang api tribulasi. 400 tahun menembus tribulasi dan naik. 800 tahun sudah Zhenxian tingkat 5. 1000 tahun mencapai Zhenxian tingkat 8. Benar-benar monster. Niat pedangnya ganas tidak kalah dari niat pedang Tiangang milik Fan Yong. Saat ini tubuh Fan Yong di arena mulai bergetar tak terkendali. Angin niat pedang di sekelilingnya pun mulai kacau. Sebaliknya Lu Shaoyang tampak santai dan dingin. Bahkan ada sedikit rasa, seakan di atas 9 langit. Senyum di sudut mulut Lu Qingsan makin mengental. Sementara Su Yueling mencengkeram erat sandaran kursinya dengan satu tangan. Dia menghela napas panjang perlahan. Fan Yong kalah. Detik berikutnya, Fan Yong tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Niat pedang Tiangang di sekelilingnya langsung buyar. Seluruh tubuhnya langsung melemah. Lu Shaoyang tertawa kecil. Ia menarik kembali niat pedangnya sambil berkata silakan. 2 kata yang sederhana, namun membuat hati Fan Yong dipenuhi rasa malu. Su Mei langsung bergerak dan muncul di sisi Fan Yong. Ia mengulurkan tangan memeriksa. Raut wajahnya makin memburuk. Saat ini seluruh meridian Fan Yong telah putus. Dantiannya juga kacau balau seperti bubur. Lu Shaoyang ini memang sombong.
Namun dia memang punya modal untuk bersikap sombong. Pemahamannya terhadap niat pedang pada usia dan tingkat sekarang benar-benar jarang ditemui. Tak heran Lu Qingsan berani membawa orang untuk menantang. Di luar arena Mu Yunsong menghela napas Fan Yong itu terlalu ceroboh. Sekarang sudah tak bisa dibereskan. Kali ini Sekte Pedang Daluo pasti menderita kerugian besar. Mu Yao tampak tidak puas niat pedang ini. Memang setakut itu. Begitu banyak murid Sekte Pedang Daluo saja. Tidak ada yang bisa menahan Lu Shaoyang itu. Mu Yunsong menggelengkan kepala, sebenarnya tidak juga. Hanya saja sebagian besar murid sekte belum mencapai alam abadi. Di antara murid yang sudah mencapai alam abadi Fan Yong, niat pedang Tiangang miliknya termasuk 3 teratas. Namun tetap dikalahkan dengan begitu mudah. Adapun para tamu kehormatan itu, jangan dipikirkan. Mereka hanyalah tamu. Sebagai bantuan luar menonton masih boleh. Bertarung mati-matian, lupakan saja. Di atas panggung Lu Shaoyang terus menantang lalu berkata, bagaimana? Tidak ada orang. Niat pedang Tiangang Fan Yong sudah aku rasakan. Biasa saja, jangan-jangan itu sudah wakil terbaik murid Sekte Pedang Daluo kalian. Wajah Su Yueling dan yang lain tampak muram. Di dalam Sekte Pedang Daluo selain Su Yueling dan para tetua, di antara murid memang ada yang pemahaman niat pedangnya lebih tinggi dari Fan Yong. Namun kebanyakan tetap bukan tandingan Lu Shaoyang. Apa mungkin satu persatu maju hanya untuk dilumpuhkan? Saat ini Lu Qingsan juga berseru karena tidak ada yang mau beradu dao. Maka sisa isi taruhan kita belum selesai dibicarakan. Lalu disela oleh sebuah suara dari tengah kerumunan. Kalau ini taruhan, hanya membahas jika kalian menang. Bukankah itu lelucon? Kalau kalian yang kalah lalu bagaimana?